Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Lusro dari Prodi BKPI 2B, NIM 20641034. Baiklah, dalam hal ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Nur Latifah tentang perkembangan tingkah laku sosial pada bayi dan anak-anak, yaitu pada masa awal kanak-kanak dan pada masa akhir kanak-kanak, yaitu pola perilaku sosial dan tidak sosial. Pada perilaku sosial yang pertama yaitu meniru. Agar sama dengan kelompok, anak-anak meniru sikap dan perilaku orang yang sangat ia kagumi. Yang kedua, persaingan. Keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang-orang lain sudah tampak pada usia 4 tahun. Ini dimulai di rumah dan kemudian berkembang dalam bermain dengan anak-anak yang di luar rumah. Yang ketiga, kerjasama. Pada akhir tahun ketiga, bermain kooperatif dan kegiatan kelompok mulai berkembang dan meningkat, baik dalam frekuensi maupun lamanya berlangsung, bersama dengan meningkatnya kesempatan untuk bermain dengan anak-anak lain. Yang keempat, simpati. Karena simpati membutuhkan pengertian tentang perasaan-perasaan dan emosi orang lain, maka hal ini hanya kadang-kadang timbul sebelum 3 tahun. Semakin banyak kontak bermain, semakin cepat simpati akan berkembang. Yang kelima, empati. Seperti halnya simpati, empati membutuhkan pengertian tentang perasaan dan emosi orang-orang lain, tetapi di samping itu juga membutuhkan kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Relatif hanya sedikit anak yang dapat melakukan hal ini sampai masa awal kanak-kanak berakhir. Dukungan sosial menjelang berakhirnya awal masa kanak-kanak atau dukungan dari teman-teman menjadi lebih penting daripada persetujuan orang-orang dewasa. Anak-anak beranggapan bahwa perilaku nakal dan perilaku mengganggu merupakan cara untuk memperoleh dukungan dari teman-teman sebaya. Yang keenam, membagi. Dari pengalaman bersama orang-orang lain, anak-anak mengetahui bahwa salah satu cara untuk memperoleh persetujuan sosial adalah dengan membagi miliknya, terutama mainan untuk anak-anak lain. Lambat laun, sifat mementingkan diri sendiri berubah menjadi sifat rendah hati. Yang ketujuh, perilaku akrab. Anak-anak yang pada waktu bayi memperoleh kepuasan dari hubungan yang sangat hangat, erat, dan personal dengan orang lain berangsur-angsur memberikan kasih sayang kepada orang di luar rumah, seperti guru atau benda-benda mati seperti mainan kegemarannya atau bahkan selimutnya. Benda-benda ini disebut objek kesayangan. Yang selanjutnya yaitu pada pola tidak sosial. Yang pertama, negativisme. Negativisme atau melawan otoritas orang dewasa mencapai puncaknya antara usia 3 dan 4 tahun dan kemudian menurun. Perlawanan fisik lambat laun berubah menjadi perlawanan verbal dan pura-pura tidak mendengar atau tidak mengerti perintah orang dewasa. Yang kedua, agresif. Perilaku agresif meningkat antara usia 2 dan 4 tahun dan kemudian menurun. Serangan-serangan fisik mulai diganti dengan serangan-serangan verbal dalam bentuk memaki atau menyalahkan orang lain. Yang ketiga, perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa atau merajai mulai sekitar usia 3 tahun dan semakin meningkat dengan bertambah banyaknya kesempatan untuk kontak sosial. Yang kelima yaitu merusak. Merusak. Ledakan amarah sering disertai dengan tindakan merusak benda-benda di sekitarnya, tidak peduli miliknya sendiri atau milik orang lain. Semakin hebat amarahnya, semakin luas tindakan merusaknya.
Yang ketujuh, pertentangan seks. Sampai 4 tahun, anak laki-laki dan perempuan bermain bersama-sama dengan baik. Setelah SD, anak laki-laki mengalami tekanan sosial yang tidak menghendaki aktivitas bermain yang dianggap sebagai banci. Banyak anak laki-laki yang berperilaku agresif yang melawan anak perempuan. Yang kedelapan, prasangka. Sebagian besar anak prasekolah lebih suka bermain dengan teman-teman yang berasal dari ras yang sama, tetapi mereka jarang menolak bermain dengan anak-anak yang ada di ras lain. Prasangka sosial timbul pertama-tama dari prasangka agama atau sosial ekonomi, tetapi lebih lambat dari prasangka seks. Selanjutnya yaitu perkembangan pada masa akhir anak-anak. Pada akhir masa kanak-kanak, adapun pola perilaku sosial anak usia 5 sampai 6 tahun, yaitu kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan menerima sosial, simpati, empati, ketergantungan, sikap ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru, perilaku kelekatan, dan perilaku kelekatan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.